Ulang tahun Presiden Jokowi baru-baru ini di Surakarta menarik perhatian publik, bukan karena perayaan, tapi karena terlihat pembengkakan dan bercak gelap di wajahnya. Media sosial ramai dengan kekhawatiran, berspekulasi tentang kesehatannya dan tekanan kepemimpinan. Pada 22 Juni, ajudan Jokowi menjelaskan itu adalah alergi kulit, bukan penyakit serius, dan dia pulih dengan baik. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa bahkan pemimpin negara pun menghadapi masalah kesehatan umum seperti alergi kulit. Mari kita gunakan momen ini untuk lebih memahami apa itu alergi kulit, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Alergi kulit terjadi ketika sistem kekebalan tubuhmu bereaksi secara berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti sabun, makanan tertentu, atau serbuk sari. Tubuhmu salah mengira zat-zat ini sebagai ancaman serius, padahal bagi kebanyakan orang, mereka tidak menimbulkan masalah sama sekali. Reaksi ini bisa muncul tiba-tiba, bahkan setelah bertahun-tahun terpapar tanpa masalah. Setiap orang bisa memiliki pemicu yang berbeda, dan kadang-kadang kita tidak tahu pasti apa penyebabnya sampai gejala muncul. Ketika sistem kekebalan tubuhmu mendeteksi ancaman ini, ia melepaskan zat kimia bernama histamin. Histamin inilah yang menyebabkan kulitmu menjadi merah, bengkak, terasa panas, dan gatal. Gejala ini bisa sangat mengganggu, bahkan memengaruhi aktivitas sehari-hari. Kadang, ruam atau bengkak bisa muncul hanya dalam hitungan menit setelah kontak dengan pemicu. Dr. Ruri D. Pamela menjelaskan bahwa histamin adalah penyebab utama di balik gejala-gejala alergi kulit ini. Ia menekankan pentingnya mengenali gejala sejak dini agar penanganan bisa dilakukan dengan tepat. Jika dibiarkan, reaksi alergi bisa bertambah parah dan menyebabkan infeksi atau komplikasi lain. Menurut Dr. I. Gustinyoman Dharmaputra, reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk perlindungan yang terlalu semangat. Tubuhmu berusaha menjaga kesehatan, meski kadang caranya berlebihan. Ini adalah mekanisme alami yang dimiliki semua orang, hanya saja tingkat kepekaannya berbeda-beda. Apa yang memicu reaksi pada satu orang mungkin sama sekali tidak memengaruhi orang lain. Alergi kulit sangat individual, tergantung pada faktor genetik, lingkungan, dan riwayat paparan. Bahkan dalam satu keluarga, pemicunya bisa berbeda-beda. Inilah mengapa penting untuk memahami tubuhmu sendiri dan mengenali apa yang membuat kulitmu bereaksi. Perlu diingat, alergi kulit tidak menular dan bukan tanda kebersihan yang buruk. Ini hanyalah respons unik tubuhmu terhadap zat tertentu. Dengan perawatan yang tepat, kebanyakan reaksi bisa dikendalikan dan tidak mengganggu kualitas hidup. Memahami proses ini membantu mengganti rasa takut atau malu dengan pengetahuan. Dengan informasi yang benar, kamu bisa lebih percaya diri dalam menghadapi dan mengelola alergi kulit, serta membantu orang lain di sekitarmu untuk lebih memahami kondisi ini. Alergi kulit biasanya muncul sebagai kemerahan, bengkak, gatal, dan rasa hangat. Kemerahan berasal dari pembuluh darah yang melebar. Pembengkakan disebabkan oleh cairan yang bocor ke kulit. Gatal, seringkali gejala yang paling mengganggu, dipicu oleh histamin yang mengiritasi ujung saraf. Menggaruk dapat memperburuk masalah, menyebabkan iritasi lebih lanjut atau bahkan infeksi. Gejala-gejala ini adalah cara tubuhmu memberi sinyal respons kekebalan yang terlalu aktif. Benda sehari-hari dapat memicu alergi kulit. Perhiasan, pewangi kosmetik, pewarna rambut, dan lateks adalah penyebab umum. Makanan seperti makanan laut, kacang tanah, telur, dan susu juga dapat menyebabkan reaksi kulit. Obat-obatan dan faktor lingkungan, serbuk sari tungau, debu jamur, gigitan serangga, sering menjadi pemicu. Bahkan faktor fisik seperti panas dingin atau tekanan dapat memprovokasi biduran pada orang yang sensitif. Mengidentifikasi pemicu pribadimu adalah kunci, seringkali membutuhkan pengamatan cermat atau tes medis. Kesadaran adalah langkah pertama untuk pencegahan. Alergi kulit adalah reaksi tubuh terhadap zat tertentu yang menyebabkan iritasi, kemerahan, gatal, atau bahkan pembengkakan pada permukaan kulit. Kondisi ini bisa dialami siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa, dan seringkali memengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Ada berbagai jenis alergi kulit, masing-masing dengan gejala, pemicu, dan cara penanganan yang berbeda. Dermatitis atopik, atau yang lebih dikenal sebagai eksim, adalah salah satu jenis alergi kulit yang paling umum, terutama pada anak-anak.
Eksim biasanya menyebabkan bercak kulit yang sangat kering, gatal, dan kadang-kadang bersisik. Area yang paling sering terkena adalah lipatan kulit seperti siku, belakang lutut, dan juga wajah. Gejala eksim bisa memburuk jika kulit terpapar sabun keras, cuaca dingin, atau stres. Dermatitis kontak alergi terjadi ketika kulit bersentuhan langsung dengan zat yang memicu alergi, seperti logam pada tali jam tangan, anting-anting, parfum, atau bahan kimia tertentu. Ruam biasanya muncul tepat di area kontak, disertai rasa gatal, kemerahan, dan kadang-kadang lepuh kecil. Menghindari pemicu adalah langkah utama dalam mencegah reaksi ini. Urtikaria, atau biduran, ditandai dengan ruam merah, gatal, dan menonjol yang bisa berpindah-pindah lokasi di tubuh. Ruam ini sering muncul tiba-tiba dan bisa hilang dalam beberapa jam. Pada beberapa kasus, terjadi angioedema, yaitu pembengkakan yang lebih dalam di kulit, biasanya di sekitar mata, bibir, atau bahkan tangan dan kaki. Kondisi ini bisa terasa menakutkan, terutama jika terjadi di area wajah. Dermatitis disidrotik adalah jenis alergi kulit yang menyebabkan munculnya lepuh-lepuh kecil berisi cairan di telapak tangan, jari, atau kaki. Lepuh ini sangat gatal dan bisa pecah, menyebabkan rasa tidak nyaman saat beraktivitas. Penyebab pastinya belum diketahui, namun stres dan paparan logam seperti nikel dapat memperburuk gejalanya. Setiap jenis alergi kulit memiliki pemicu dan pola gejala yang unik. Oleh karena itu, diagnosis yang tepat sangat penting agar penanganan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik, wawancara riwayat kesehatan, dan kadang-kadang tes alergi untuk memastikan diagnosis. Memahami jenis alergi kulit yang dialami sangat membantu dalam menentukan pengobatan yang paling efektif. Pengobatan bisa berupa salep, obat minum, hingga perubahan gaya hidup untuk menghindari pemicu. Dengan penanganan yang tepat, gejala bisa dikendalikan, dan kualitas hidup pun meningkat. Jika Anda mengalami gejala alergi kulit yang persisten, berat, atau tidak membaik dengan perawatan mandiri, segera konsultasikan dengan dokter. Penanganan dini dapat mencegah komplikasi dan membantu Anda kembali beraktivitas dengan nyaman. Wajah sangat rentan terhadap alergi karena kulitnya tipis dan terpapar. Rutinitas harian, pembersih, kosmetik, produk rambut, membawa banyak potensi alergen bersentuhan dengan kulit wajah. Alergen lingkungan seperti serbuk sari dan polusi juga menargetkan wajah, yang jarang tertutup. Reaksi wajah lebih terlihat dan menyedihkan, menjadikannya sumber kekhawatiran. Terkadang, gejala wajah menandakan reaksi alergi yang lebih luas di tubuh. Mencegah alergi kulit dimulai dengan mengidentifikasi dan menghindari pemicumu. Gunakan metode coba henti dengan produk dan catat makanan untuk kemungkinan alergi makanan. Beralihlah ke produk hipoalergenik dan perkuat pelindung kulitmu dengan pembersih dan pelembab yang lembut. Kelola lingkunganmu. Gunakan spray anti-alergen, bersihkan debu secara teratur, dan tutup jendela selama musim serbuk sari tinggi. Selalu uji tempel produk baru sebelum penggunaan penuh. Langkah-langkah kecil yang konsisten dapat secara dramatis mengurangi kambuhnya alergi. Pencegahan adalah perawatan proaktif. Jika terjadi reaksi alergi pada kulit, langkah pertama yang sangat penting adalah segera membersihkan area yang terkena dengan lembut menggunakan air bersih. Hindari menggosok terlalu keras, karena kulit yang iritasi bisa menjadi semakin sensitif dan mudah terluka. Membersihkan area tersebut membantu menghilangkan sisa alergen yang mungkin masih menempel di permukaan kulit, sehingga mencegah reaksi menjadi lebih parah. Setelah dibersihkan, tempelkan kompres dingin pada area yang mengalami reaksi. Kompres dingin sangat efektif untuk mengurangi pembengkakan, rasa panas, dan gatal yang sering menyertai alergi kulit. Gunakan kain bersih atau handuk yang dibasahi air dingin, atau es batu yang dibungkus kain, dan tempelkan selama beberapa menit. Ulangi beberapa kali jika perlu untuk meredakan gejala. Selain itu, antihistamin yang dijual bebas di apotek dapat membantu mengurangi reaksi alergi dari dalam tubuh. Untuk gejala di permukaan kulit, krim hidrokortison ringan bisa dioleskan tipis-tipis pada area yang bermasalah. Namun, penting untuk menggunakan krim steroid secukupnya dan tidak berlebihan, karena penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan efek samping. Hindari mengoleskan krim steroid pada area wajah, kecuali jika memang sudah mendapatkan anjuran langsung dari dokter. Kulit wajah lebih tipis dan sensitif, sehingga lebih rentan terhadap efek samping obat.
Sangat penting untuk tidak menggaruk area yang gatal, meskipun rasanya sangat mengganggu. Menggaruk bisa menyebabkan iritasi lebih lanjut, bahkan luka terbuka yang meningkatkan risiko infeksi. Pastikan kuku selalu dipotong pendek dan bersih untuk meminimalkan kerusakan jika tanpa sengaja menggaruk. Untuk membantu mencegah garukan saat tidur, pertimbangkan untuk menggunakan sarung tangan katun di malam hari. Sarung tangan ini lembut dan dapat melindungi kulit dari gesekan kuku tanpa menimbulkan iritasi tambahan. Jika ruam yang muncul sangat parah, menyebar luas ke berbagai bagian tubuh, atau tidak kunjung membaik setelah beberapa hari perawatan mandiri, segera konsultasikan ke dokter. Penanganan medis diperlukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Jika kamu tidak yakin apa penyebab reaksi alergi tersebut, atau jika muncul gejala yang tidak biasa, jangan ragu untuk mencari saran medis. Diagnosis yang tepat sangat penting agar penanganan bisa lebih efektif. Waspadai juga tanda-tanda reaksi alergi berat, seperti kesulitan bernapas, sesak napas, atau suara napas yang berubah. Jika kamu mengalami pembengkakan pada lidah atau tenggorokan, atau merasa tenggorokan seperti tertutup, segera cari pertolongan darurat. Gejala-gejala ini merupakan tanda anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Untungnya, sebagian besar reaksi alergi kulit bersifat ringan dan dapat diatasi di rumah dengan perawatan yang tepat, seperti menjaga kebersihan, menggunakan obat yang sesuai, dan menghindari pemicu alergi. Namun, selalu ketahui kapan harus mencari bantuan profesional agar kesehatan kulit tetap terjaga dan terhindar dari risiko yang lebih serius. Pengalaman Presiden Jokowi menyoroti bahwa alergi kulit adalah hal yang umum dan dapat diatasi. Spekulasi publik berubah menjadi pemahaman setelah fakta dibagikan. Episode ini mengingatkan kita untuk mencari informasi, bukan rumor, dan untuk merespons dengan empati. Belajar tentang alergi memberdayakan kita untuk mengatasinya dan mendukung orang lain. Dengan kesadaran, pencegahan, dan perawatan yang tepat, sebagian besar orang dapat hidup nyaman dengan alergi kulit. Mari kita gunakan momen ini untuk menumbuhkan kasih sayang dan literasi kesehatan untuk semua.